Oke, karena sebelumnya gue udah bahas tentang Like an Angel dan The Gazette. Nah, di segmen ini gue pengen bahas satu band yang isinya kumpulan rockstar Jepang, yakni The Last Rockstar. Kedengerannya kan mantep banget ini band. Dari nama aja udah nggak ragu kita sama karyanya. Pelan-pelan akan gue ceritain bagaimana proses band ini bisa kebentuk. Dan kita bahas tipis-tipis karya-karya garapan mereka. Kita mulai dari otak di balik terbentuknya band ini. Bagi penggemar musik Jepang, kemungkinan besar tahu nama Yoshiki, yaitu member dan leader dari band rock legendaris Jepang, yaitu X Japan. Nah, pengaruh X Japan kan bisa dibilang cukup luas di Jepang sendiri dan juga memperkenalkan musik Jepang kepada dunia. Dan bisa dibilang juga ini jadi pionir band Jepang untuk tampil di panggung internasional macam Coachella. Dan tentu jadi band yang menginspirasi band-band muda. Jadi pada tahun 1986, Yoshiki itu mendirikan Ecstasy Records, label records yang jadi batu loncatan bagi band-band besar seperti Lunacy. Itu mempertegas perannya sebagai katalisator utama dalam industri musik di negeri Sakura. Dokumenter resmi We Are X itu bisa dibilang jadi legacy X Japan di mata dunia. Selain dikenal sebagai musisi, Yoshiki juga telah membuktikan bakatnya sebagai produser dan komposer lintas genre. Dia nulis, ngaransemen, serta memproduseri lagu dan album untuk berbagai artis, termasuk pembuatan lagu tema untuk peringatan 10 tahun bertahtanya Kaisar Akihito, Expo 2005 Aichi, hingga penghargaan Golden Globe Awards. Nah, karyanya kan nggak sebatas musik rock doang, tapi juga aktif di musik klasik. Terus bikin album solo kayak Eternal Melody Yoshiki Classical. Dan kerap tampil dengan orkestra internasional. Terus juga dia jadi produser musik film seperti Catacombs, Saw 4, dan Repo The Genetic Opera, serta menulis lagu untuk banyak penyanyi papan atas dan band Jepang. Dan tahun 2024, Yoshiki itu mendapatkan pengakuan global dengan menerima penghargaan International Achievement in Music dari Variety atas kontribusinya di kancah musik internasional. Jelas dengan kemampuannya, Yoshiki punya reputasi sebagai figur lintas batas budaya yang aktif berkolaborasi dengan musisi dunia kelas atas. Di antara kolaboratornya ada nama-nama besar seperti Gene Simpson dari Kiss, Roger Taylor dan Brian May dari Queen, terus Sarah Brightman, Saint Vincent, The Chainsmokers, Skrillex, Ellie Goulding, hingga Stanley. Dan sering tampil di pentas bareng sama musisi global di acara bergengsi kayak NHK Kohaku Utagasen, di mana ia membawakan Endless Rain bersama anggota Queen dan Sarah Brightman. Kolaborasi ini tuh seolah jadi cerminan bagi hasrat Yoshiki untuk menjembatani musik Jepang dengan kancah internasional dan ngebangun jembatan musik lintas genre dan generasi. Jadi kita bisa lihat perjalanan dan pengalaman Yoshiki di kancah musik, bawa X Japan ke puncak kejayaan dan kolaborasi sama banyak musisi sampai pada tahun 2022 muncul band dengan nama The Last Rockstar. Jadi ide untuk ngebentuk The Last Rockstars itu sebenarnya udah lama ada di benak Yoshiki. Nah, konon katanya dia sama Hyde itu telah membahas kemungkinan berkolaborasi dalam sebuah proyek baru itu sekitar tahun 2018. Mereka memiliki visi untuk menciptakan sebuah band yang dapat membawa musik rock Jepang ke kancah internasional dengan energi dan kualitas yang bisa dibilang cukup tinggi gitu. Lalu pada November 2022, The Last Rockstar itu secara resmi diumumkan ke publik. Nah, jelas lah pengumuman ini tuh bikin para pecinta musik di Jepang itu cukup heboh gitu. Terutama para fans band mereka masing-masing lah, fans mereka masing-masing. Jadi bisa dibilang personil dari band The Last Rockstar ini itu bisa dibilang adalah sosok-sosok yang sangat berpengaruh dan dikenal luas di dunia musik. Siapa aja mereka? Itu yang pertama tentu ada dari leadernya yaitu Yoshiki, dia dari band X Japan. Terus Hyde dari Lark and Shield, dari FAMS, terus Sugizo juga dari X Japan, dari Lunacy, dan Miyavi. Jadi dia dulu Miyavi ini punya band namanya Dual Like Quartz. Dan formasi ini diumumkan secara resmi pada konferensi pers di Tokyo pada 11 November 2022. Para anggota ini sebelumnya tuh udah memiliki karir musik yang bisa dibilang sangat sukses dan pengalaman di berbagai supergroup. Contohnya aja Skin pada tahun 2007 yang melibatkan Yoshiki, Sugizo, dan Miyavi.
Atau gini deh, kita sebut aja atu-atu dah. Yoshiki, dia itu nempatin posisi drum dan pianis. Kayak yang kita sebutin sebelumnya, prestasi dia itu di X Japan dan terkenal atas kontribusinya yang cukup luas dalam musik, dari soundtrack film Hollywood hingga konser di Madison Square Garden dan Carnegie Hall. Terus ada juga Hyde yang dari L'Arc-en-Ciel, vokalis legendaris dengan range vokal yang luar biasa. Chemistry-nya itu dapat banget sama Yoshiki karena dari kolaborasi sebelumnya. Terus pengalaman internasional dengan fans juga ada gitu. Terus yang ketiga ada Miyavi. Ini sebutannya adalah samurai gitaris karena teknik slap gitarnya yang bisa dibilang cukup unik gitu. Pengalaman solo internasional juga ada serta style visual yang ikonik. Lalu yang keempat ada Sugizo di posisi gitar juga. Terus selain gitar dia juga ngisi di violin dan komposer dari Lunacy serta X Japan. Dia ngebawa elemen progresif, eksperimental dan spiritual ke dalam musik band. Dalam The Last Rockstar, Sugizo juga kadang bermain bass. Ini sih catatan aja ya. The Last Rockstar itu nggak punya pemain bass tetap dan lebih fokus pada formasi superstar dengan keunikan musikal tiap individunya. Jadi masing-masing anggota itu tetap menjalankan proyek solo dan band utama mereka sembari aktif di The Last Rockstar. Jadi nama The Last Rockstar sendiri itu mencerminkan ambisi mereka. Nama itu dipilih untuk memberikan kesan yang provokatif dan kuat kepada publik dengan tujuan agar memajukan lagi semangat musik rock di kancah dunia. Kayaknya Yoshiki ini nih merindukan masa di mana musik Jepang itu melalang buana ke berbagai belahan dunia. Jadi pada sebuah artikel gue baca bahwa mereka merasa bahwa semangat rock baik dalam musik maupun filosofi itu harus terus diteruskan gitu. Meski usia mereka bisa dibilang udah nggak muda lagi. Di situ Sugizo menyebutkan bahwa dia ingin melakukan tantangan terakhir dalam hidupnya untuk mengguncang dunia lewat musik, mengingat genre rock itu mulai kehilangan tempatnya di kancah musik global. Terus keempatnya juga nih sepakat untuk menyatukan kekuatan demi menciptakan inovasi dan evolusi dalam dunia rock. Gitu teman-teman. Kita balik lagi nih setelah pembentukan. Gitu teman-teman, kita balik lagi nih. Setelah pembentukan kita masuk kepada debutnya. Jadi setelah pengumuman, mereka meluncurkan 2 single perdana berjudul The Last Rockstars dan Cycle Love pada Desember 2022. Lagu-lagu di band ini diciptakan terutama oleh Yoshiki dan Hyde. Untuk lagu dengan judul The Last Rockstars, Yoshiki bertindak sebagai komposer, penulis lirik, dan juga produser utama. Sedangkan untuk lagu Cycle Love, liriknya ditulis bersamaan oleh Yoshiki dan Hyde dengan musik yang dikerjakan oleh Hyde. Jadi Yoshiki adalah komposer utama dan penggerak kreatif utama dalam menciptakan lagu. Dan Hyde berkontribusi signifikan dalam penulisan dan musik. Jadi musik mereka itu mencerminkan energi rock klasik dengan sentuhan modern. Ini bisa membangkitkan minat generasi baru dan penggemar lama rock Jepang. Terus juga mereka tampil di acara besar di 73 NHK Kohaku Utagasen pada 31 Desember 2022. Hanya 8 hari setelah merilis single debut. Menandai penampilan nasional yang signifikan dan mengukuhkan kehadiran mereka di atas panggung musik Jepang dan internasional. Dan tentunya mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari penggemar band masing-masing. Dan para penggemar itu mengapresiasi kolaborasi para legenda favorit mereka yang membawa energi baru dalam dunia rock. Dan konser-konser awal The Last Rockstar itu dilaporkan banyak terjual habis. Nah ini kan membuktikan dukungan fanbase yang kuat gitu. Terus debut live pertama The Last Rockstars itu berlangsung pada Januari 2023 di beberapa venue bergengsi di Tokyo. Itu di Ariake Arena dan Tokyo Garden Theater. Dan dilanjutkan dengan tour di New York itu di Hammerstein Ballroom dan Los Angeles Hollywood Palladium pada Februari 2023. Lalu pada November 2024, berita mengejutkan bahwasannya Miyavi mengumumkan pengunduran dirinya dari band. Dan alasan dia keluar itu bukan karena perselisihan dengan anggota lain, melainkan karena merasa sulit untuk terus maju di tengah tuntutan yang ada. Jadi dia mencintai momen bersama anggota band lainnya gitu. Terus lalu
berada di level yang bisa dibilang cukup high class. Jadi tuntutan untuk tetap high class di dalam dunia musik itu sangat menantang. Apalagi ketika setiap anggota memiliki komitmen dan prioritas masing-masing. Miyavi juga menyatakan bahwa dia tuh belum bisa memberikan keterlibatan penuh di band ini dan memilih untuk fokus pada proyek-proyek lain yang jadi prioritas menurut dia. Jadi dia tetap menghormati dan mencintai rekan-rekannya di band serta berharap proyek The Last Rockstars itu tetap sukses walaupun tanpa dirinya. Setelah Miyavi hengkang dari The Last Rockstars, band ini tetap melanjutkan kegiatannya dengan 3 anggota yang tersisa, yaitu Yoshiki, Haide, dan Sugizo. Walaupun belum ada pengumuman resmi mengenai perekrutan anggota baru untuk menggantikan Miyavi. Nah, seperti yang bisa diketahui bahwa Yoshiki dan Miyavi itu juga sedang berkolaborasi dalam proyek yang bisa dibilang terpisah. Jadi dia ada proyek bareng berdua. Ini kan nunjukin bahwa hubungan mereka tetap baik dan mungkin ada proyek lain juga di luar formasi band utama gitu. Sementara itu The Last Rockstars itu tetap aktif mempersiapkan rilis musik baru dan kegiatan tour. Mereka mengumumkan rencana tour dunia pada tahun 2025 yang mencakup Jepang, Asia, dan Amerika Utara dengan potensi tour juga ke Amerika Latin dan Eropa. Nah, ini kan nunjukin bahwa band itu tetap fokus pada ekspansi global meski tanpa Miyavi. Nah, jadi gitulah teman-teman singkat cerita dari gue soal band The Last Rockstars. Mereka itu ngebuktiin bahwa musik rock itu nggak akan pernah mati. Jadi rocks never die. Dengan visi Yoshiki dan talenta luar biasa dari Haide, Miyavi, dan Sugizo, mereka nggak cuma sekedar nyiptain musik dengan kualitas yang tinggi gitu, tapi juga mereka tuh berusaha menginspirasi dan meninggalkan legacy pada generasi baru untuk terus berkarya.